Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan bintang Anda bulan Agustus 2020. Dan seperti biasa kita berdoa dulu, semoga segala yang terbaik yang akan terjadi di bulan Agustus dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang terpenting semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Untuk melihat hoki Anda bulan Agustus, saya akan ambil 3 kartu dan akan saya jabarkan. Tapi jangan lupa untuk like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Yang mau konsultasi private, Anda bisa kontak asisten saya. Ada Mbak Salwa, ada Mbak Feiza, ada Mbak Tati, ada Mas Irsyad di 087885001208. Kontak WhatsApp-nya. Nanti tanyakan berapa biayanya, apa rekening banknya, apa syarat-syaratnya, berapa lama konsultasinya, dan kalau sudah mengirimkan bukti transfernya akan diberikan jadwal konsultasinya. Oke, siap? Kita akan mulai untuk melihat hoki atau peruntungan Anda bulan Agustus. Leo siap? 3 kartu akan saya ambil untuk melihat secara general hoki atau peruntungan di bulan Agustus. Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Kita akan lihat. Yang pertama, Two of Pentacles, 2 koin. Kartu kedua, Page of Pentacles, ya, pembantu koin. Kemudian kartu ketiga, King of Cups, Raja Piala. Kita mulai yang pertama ya. Two of Pentacles ini seperti menggambarkan diri Anda yang sekarang lagi banyak pertimbangan. Mana yang harus diprioritaskan ya, mana yang harus didahulukan. Mengukur, menakar, menimbang supaya tetap berlangsung dengan lancar operasional gitu, karena berkaitan dengan masalah kebutuhan, tuntutan hidup, kegiatan kerja, alur dari apa yang harus dilakukan, karena nggak mudah gitu ya menghadapi begitu banyak tuntutan, begitu banyak tagihan, begitu banyak kewajiban. Nah, ada kegalauan yang membuat Anda merasa harus dengan pertimbangan yang matang. Jangan sampai salah jalan, jangan sampai salah keputusan, dan Anda sedang mempertimbangkan dengan siapa harus bekerja sama, dengan siapa Anda harus percaya gitu, karena sekali Anda memutuskan salah keputusannya, ini bisa berabe, bisa berakibat atau berdampak kurang baik untuk usaha atau kegiatan atau pekerjaan yang Anda jalankan. Jadi tetap harus gunakan intuisi Anda, mana yang terbaik, mana yang harus didahulukan gitu ya. Nah, kalau ada suara-suara sumbang yang membuat Anda jadi up and down gitu ya, Anda harus bisa membuat hati Anda tuh mantap. Anda yang harus menguatkan diri Anda untuk bisa bangkit, bergerak gitu ya. Nah, untuk asmara, buat yang berpasangan, ada kegalauan mungkin yang berkaitan dengan masalah kestabilan kondisi kehidupan saat ini. Tuntutan banyak, kebutuhan banyak, pengeluaran besar, dan ada hal-hal yang harus dipenuhi. Mungkin kalau yang masih berpasangannya tuh tunangan dan pacaran gitu ya, mungkin punya rencana ke depan butuh pembiayaan, yang mau tunangan, yang mau pernikahan gitu ya. Tapi setidaknya harus dengan pembahasan yang detail, perencanaan yang matang. Jangan sampai apa yang menjadi keinginan atau impiannya gitu kandas di tengah jalan. Karena sesuatu yang dipaksakan juga nggak baik. Anda harus bisa melihat sikon. Apakah mungkin ini disegerakan atau harus ada pertimbangan lain, hitung-hitung ternyata kayaknya yang penting diresmikan dulu misalnya ya, dan nanti bisa menyusul pestanya atau resepsinya gitu. Kalau yang masih berpacaran mungkin stepnya ada rencana bagaimana untuk bisa meresmikan hubungan ini ke arah
pertunangan gitu, atau malah langsung melamar gitu kan, wah senang banget. Tapi yang penting jangan sampai membiarkan hubungan itu jadi galau, nggak mantap, nggak yakin, terus ngapain bertahan gitu kan, harus dievaluasi lagi. Nah, yang memilih tetap sendiri di kartu ini menggambarkan Anda sedang menimbang-nimbang apakah betul hati sudah mantap tapi Anda belum bisa merasakan yakin untuk berlabuh di satu hati. Ya udah, jangan tergesa-gesa. Dan yang memilih sendiri aja dulu, ya fokus Anda saat ini adalah memperbaiki kondisi keuangan yang lagi megap-megap gitu, atau lagi kurang untuk mensuplai kebutuhan A, B, C, D dan seterusnya. Apalagi mungkin orang tua baru mengabarkan butuh sekian dana untuk bisa membeli sesuatu yang sudah jadi kebutuhan atau sudah mendesak harus segera dibayar misalnya. Apapun itu, semoga keputusan yang terbaik yang akan membuat Anda yakin dengan situasi kondisi yang ada, jadi nggak galau berlama-lama ya. Nah, kartu kedua Page of Pentacles. Anda harus semangat, yakin, mantap bahwa posisi Anda itu sangat membantu sekali kalau Anda memunculkan energi spirit gitu ya. Kalau Anda yakin, Anda mantap, Anda bersemangat, Anda punya harapan yang membuat orang lain tersugesti positif, maka apa yang dilakukan insya Allah ada hasil, ada pergerakan, ada pencapaian. Jadi jangan patah semangat kalau ternyata beberapa titik mungkin sudah nggak bisa diharapkan, tapi Anda masih fokus dengan sesuatu yang dikerjakan karena Anda tahu ini sumbernya bagus, ini akan bisa memperbaiki situasi kondisi kegiatan kehidupan Anda. Nah, untuk asmara berpasangan, support orang yang Anda cintai semampu yang Anda bisa, harus peduli, nggak boleh cuek, nggak boleh acuh tak acuh ya. Ketika Anda memberikan perhatian, memberikan dorongan, akan ada respon yang membuat Anda pun merasa mendapatkan perlakuan yang setimpal, seimbang, sehingga dalam membangun sebuah hubungan pelan tapi pasti kualitasnya bertambah gitu. Jangan cuek-cuekan, jangan membebani gitu, malah kalau bisa saling mensupport gitu ya. Nah, yang memilih yang masih lajang, kalau ada jalan untuk bisa makin dekat, lanjutkan komunikasinya biar mengarah ke posisi yang jelas gitu. Kalau memang mau dekat, tunjukkan arah tujuan Anda mau dekat, apa yang mau dituju, hubungan yang seperti apa yang diinginkan. Kalau yang mau sendiri dulu, belum mau buka hati, belum mau pacar-pacaran, belum mau cinta-cintaan, ada hal yang prinsip sekali yang sekarang jadi fokus Anda, adalah bagaimana bisa menemukan jalan kehidupan yang jelas, punya income atau karir yang meningkat, atau target-targetnya tercapai. Tapi yang paling penting, diri Anda sendiri sangat membantu kehadirannya dimanapun, selalu memberi pengharapan bagi siapapun untuk menjadi sosok yang produktif gitu ya. Dan kalau memang ada tujuan untuk mencapai satu keberhasilan, berarti keberhasilan yang nyata yang akan Anda capai, yang berkaitan dengan masalah finansial ya. Nah, untuk kartu ketiga adalah King of Cups, Raja Piala. Ini simbol seseorang yang harus tenang, hati-hati, gak boleh gerasa gerusu, gak boleh kebawa emosi. Kenapa? Piala itu elemen air, berkaitan dengan perasaan. Si raja ini duduk, singgasananya tuh penampangnya itu papan, di bawahnya air. Rentan sekali kan, jadi kalau bergerak sedikit salah aja, kecebur. Nah, dalam hidup Anda pun juga harus hati-hati, gak boleh gampang percaya, nggak boleh lengah gitu ya, karena malah bisa merusak tatanan kehidupan Anda sendiri kalau nggak waspada. Anda harus bisa teliti, hati-hati, lihat kiri, lihat kanan, pertimbangkan dengan baik supaya stabil, supaya jelas arahan, langkah, tujuan hidup Anda, apa sih yang mau dicapai, apa sih yang mau didapat, apa sih yang mau diperoleh. Pasti Anda ingin berhasil dan sukses. Kendala-kendala yang dihadapi coba dievaluasi. Anda pikirkan bagaimana menemukan solusinya, bagaimana Anda bisa menjadi problem solver, justru bisa memecahkan masalah yang muncul. Dan di sini gambaran di mana Anda orang yang bisa tepat janji,
memenuhi apa yang sudah menjadi komitmen. Kenapa? Ini penting karena orang akan percaya selamanya jika bekerja sama dalam urusan apapun dengan Anda. Dan yang terpenting lagi, tekad yang kuat untuk menyelesaikan setiap tugas tanggung jawab itu yang terpenting ya. Dan untuk asmara, buat yang berpasangan, menjaga perasaan, menjaga keutuhan dan keharmonisan itu yang menjadi simbol kuatnya hubungan Anda dengan pasangan. Gak boleh cuek, gak boleh masa bodoh. Anda harus bisa menakar, mengukur sebatas mana pasangan Anda merasa nyaman atau sebatas mana dia tiba-tiba risau. Anda harus merespon kalau dia risau. Apa yang bisa dilakukan supaya hubungan ini baik, hubungan ini kuat, tangguh, dan bisa saling menopang hati satu sama lain ya. Dan buat yang mungkin masih pacaran atau tunangan, segala sesuatu yang mau diputuskan harus bisa punya perhitungan yang presisinya tuh betul-betul tepat. Jangan sampai apa yang Anda katakan, apa yang Anda inginkan, apa yang diangan-angankan malah jadi beban orang yang sesungguhnya ingin sekali membangun satu kehidupan yang ke depan tuh bisa susah senang tuh barengan. Makanya komunikasinya harus bisa selaras. Jangan udah pasangan, udah tunangan, udah pacaran, kontak aja susah gitu ya, telepon malah nanti dimatiin. Nah itu pasti ada satu problem yang harus dievaluasi lagi, benar nggak sih ini akan ke depannya gitu ya. Tapi buat yang lajang, buat yang masih sendiri, yang mencoba membuka hati atau yang lagi nggak mau buka hati, yang terpenting adalah sikap, tindak tanduk, perilaku Anda harus hati-hati, jangan sampai salah sehingga orang yang lagi didekati salah persepsi. Atau buat Anda yang lagi fokus karir malah merasa bahwa Anda jadi beban orang lain, jangan sampai ya. Anda harus bisa menempatkan diri dengan baik sehingga orang melihat bahwa Anda itu punya kelas, punya pamor, punya sesuatu yang menjadi nilai jual, nilai lebih diri Anda sebagai pribadi. Oke, buat Leo, dari 3 kartu yang saya bacakan, kalau ada yang merasa kurang pas, kurang serak, kurang sesuai, skip aja. Jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Dan yang mau konsultasi private, Anda bisa kontak tim saya, Mbak Tati, Mbak Salwa, Mbak Feiza, Mas Irsyad di WhatsApp 087885001208. Tanyakan berapa biayanya, berapa lama konsultasinya, apa syarat-syaratnya, dan kirimkan bukti transfer, nanti akan diberikan jadwal konsultasinya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Leo. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.